Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-daun bersemi lagi. Maisin memberikan pedang naga puspa dan Arya Kamandanu segera menimang-nimang senjata ciptaan Empu Ranubaya itu. Maisin pergi menjauh. Dari bawah sebuah pohon terembesi yang rindang, wanita keturunan Mongolia itu menatap seorang laki-laki dengan sebilah pedang aneh di tangan kanannya. Lihatlah, Maisin. Aku akan memainkan 2 buah jurus untukmu. Hati-hati, Kakang. Ingat, jangan lebih dari 2 jurus. Kini, pedang ajaib itu sudah keluar dari sarungnya. Dan Arya Kamandanu berdiri bagaikan sebuah tonggak kayu ratusan tahun umurnya. Dia berdiri teguh seolah menantang datangnya sang badai hidup. Dan sebentar kemudian laki-laki perkasa itu pun sudah memulai permainan jurus-jurus naga puspa. Maisin hampir tak berkedip menatap Arya Kamandanu yang bergerak dengan lincah sekali. Pedang naga puspa menyambar ke sana kemari dan sekali waktu bergeradap di udara. Permainan jurus Arya Kamandanu sungguh-sungguh mempesona. Dia bagaikan memperagakan sebuah tarian perang tanding yang indah. Mendadak Arya Kamandanu melompat dan berputar di udara. Kemudian secepat kilat, Diam, jangan berisik. Ada orang berkuda menuju kemari. Nah, dia sudah lewat. Untung aku segera melihatnya dari kejauhan. Ada apa, Maisin? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut. Kau marah karena aku telah mendekapmu dan membawamu ke balik semak belukar ini? Tidak. Bukankah hal itu kau lakukan demi keselamatanku? Dan bukan untuk tujuan yang lain? Kau mencurigai aku? Tidak. Aku percaya ke orang yang baik. Marilah, kita pulang sekarang. Hari sudah sore. Mereka berdua lalu pulang. Dalam perjalanan pulang itu Maisin lebih banyak diam. Malamnya dia berangkat tidur dalam keadaan gelisah. Kakang Kamandanu. Dia telah mendekap tubuhku di balik rumpun semak. Apakah itu merupakan kesengajaan? Apakah maksudnya? Mungkinkah dia mempunyai niat-niat yang disembunyikan? Tidak. Aku tidak boleh mempunyai prasangka buruk. Dia sudah banyak berkorban untukku. Juga untuk suamiku. Ketika suamiku sakit parah. Aku tidak boleh membuatnya sakit hati. Aku harus bisa membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Mengapa kau begitu cepat meninggalkan aku? Mengapa? Maisin, mengapa hatiku selalu berdebar setiap bersentuhan dengan wanita ini? Dia begitu sederhana. Dia lembut seperti ibuku almarhum. Dan dia memiliki kesetiaan yang tidak pernah kujumpai dalam diri wanita lain. Kecuali ibuku almarhum. Itulah yang membuatnya semakin cantik. Tapi nampaknya dia masih belum bisa melupakan suaminya. Mungkinkah hatinya terbuka kembali untuk sebuah pernyataan cinta? Mengapa aku jadi ngelantur begini? Kamandanu. Arya Kamandanu. Kau ini tidak tahu malu. Kau menolong dia karena ada pamrihnya, bukan? Kalau saja hatinya sudah tertutup untuk sebuah cinta, apakah kau masih mau menolongnya? Coba, jawablah dengan jujur. 27 hari lamanya Maisin tinggal di desa Kurawan
di rumah Empu Hanggareksa. Semenjak peristiwa di tepi Padang Ilalang, sikap Maisin menjadi agak berubah. Dia menjadi canggung setiap Arya Kamandanu menemuinya dan mengajak berbincang-bincang. Melihat perubahan sikap Maisin, Arya Kamandanu menjadi salah tingkah sendiri. Dia menjadi murung. Seringkali dia duduk menyendiri dalam ruang tidurnya hingga jauh malam. Ini wedang jahenya, Angger. Terima kasih, Bi. Seharian tadi Angger hampir tidak keluar dari kamar. Memang kenapa, Bi? Aku lagi senang bermalas-malasan di kamar. 2 kali Nona Maisin menanyakan Angger Kamandanu. Biar saja, Bi. Ada apa sebenarnya, Angger? Tidak ada apa-apa, Bi. Oh, ya sudah. Tunggu, Bi. Apa benar Maisin menanyakan aku, Bi? Lalu apa jawab Bibi? Ya, Bibi jawab bahwa Angger sedang sibuk. Menurut pendapat Bibi bagaimana? Bagaimana apanya, Angger? Entahlah. Aku selalu menghadapi kesulitan setiap harus menghadapi seorang wanita. Mungkin karena aku takut gagal. Dan hal itu justru membuat hatiku menjadi bimbang, Bi. Nona Maisin yang Angger bicarakan ini? Iya, Bi. Oh, Bibi tahu. Sekalipun Angger tidak mengatakannya, Bibi sudah tahu. Tapi sebenarnya Angger tidak perlu ragu-ragu lagi. Nona Maisin nampaknya juga mempunyai perhatian yang khusus pada Angger. Bibi hanya mau membesarkan hatiku saja. Oh, jadi Angger tidak percaya. Bibi mempunyai cara yang cespleng kalau Angger mau membuktikannya. Bagaimana caranya, Bi? Besok Bibi akan mengatakannya. Sekarang sebaiknya Angger tidur. Dan itu wedang jahenya jangan lupa diminum. Nah, selamat tidur, Nger. Baiklah. Mungkin jawabnya masih samar-samar. Aku ingin melindunginya. Aku ingin menjadi sebatang pohon rindang yang bisa mengayominya dari panas terik dan cucuran air hujan. Aku tidak ingin melihat wanita itu menderita berkepanjangan. Aku ingin melihat dia tersenyum cerah, dan wajahnya membersihkan 1000 kebahagiaan. Nah, kalau hal-hal seperti ini disebut cinta, ya, apa boleh buat. Aku harus berkata jujur bahwa aku mencintainya. Nona Maisin? Nona Maisin? Nona Maisin? Rupanya Nona sudah rapi. Bibi tidak melihat Nona pergi ke pancuran di belakang. Aku ke pancuran pagi-pagi sekali, Bi. Oh, Nona kelihatan kurang bergairah pagi ini. Aku biasa-biasa saja, Bi. Nona pasti membohongi Bibi. Pasti ada sesuatu yang telah mengganggu perasaan Nona Maisin. Ya kan? Bi, kalau terus-menerus hidup dengan cara seperti ini, aku tidak kerasan. Bayangkan saja, aku tak bisa bebas keluar rumah. Rasanya seperti hidup dalam tahanan. Mengapa Nona tidak menemui Angger Kamandanu dan ngobrol seperti biasanya? Tidak, Bi. Mengapa? Aku rasa Kakang Kamandanu sengaja menghindari aku. Oh, apakah Nona telah bertengkar dengan Angger Kamandanu? Tapi, ya kalau hal itu terjadi, bukankah sudah biasa? Pertengkaran adalah usaha untuk mencari kecocokan. Tidak, Bi. Kami tidak bertengkar. Oh, sudahlah.
jangan dipikir terlalu mendalam. Angger Kamandanu itu orangnya baik loh. Kalau misalnya Bibi ini ya jadi Nona Mesin, Bibi tidak akan membiarkan Angger Kamandanu berpaling pada gadis lain. Wah, susah loh mencari pasangan seperti Angger Kamandanu. Orangnya baik, jujur, dan lagi tampan. Birongkot, aku ini seorang janda. Aku merasa kurang pantas mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Kakang Kamandanu bisa mendapatkan gadis yang cantik, yang setia, yang banyak mempunyai kelebihan dariku. Apa senangnya berpasangan dengan seorang janda? Nanti malah menjadi gunjingan orang. Dan lagi, aku wanita asing, Bi. Aku mempunyai masalah berat yang mau tak mau harus memperoleh jalan keluarnya. Sudahlah, Bi. Jangan membesar-besarkan soal ini. Akan tidak baik jadinya. Kasihan Kakang Kamandanu. Dia masih muda. Dia masih dapat meraih apa saja karena masih muda. Iya, memang. Kasihan Angger Kamandanu. Percayalah, Bi. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Kasihan Angger Kamandanu. Kami hanya bersahabat. Dan lagi, aku tidak mungkin selamanya tinggal di rumah ini. Kasihan Angger Kamandanu. Justru karena itu, Bi, aku tidak mau melihat Kakang Kamandanu terjerumus dalam perangkap cinta yang tidak sehat. Kalau Nona Mesin kasihan padanya, temuilah dia di kamarnya sekarang. Angger Kamandanu sedang sakit. Kakang, kata Birongkot, kau sakit. Apa benar kau sakit? Sakit apa, Kakang? Tidak. Aku tidak sakit. Kalau tidak sakit, mengapa kau mengurung diri dalam kamar? Kemarin 1 hari kau tidak keluar. 2 kali aku menanyakanmu pada Birongkot. Kata Birongkot, kau sibuk. Tapi rupanya kau sakit. Aku tidak sakit. Tapi Birongkot bilang kau sakit. Mungkin aku hanya masuk angin. Aku sudah minum obat. Sekarang sudah sembuh. Aku akan memijit kakimu. Tidak usah. Aku sudah tidak sakit lagi. Kakang marah ya? Kakang membenci aku ya? Mesin, apakah kau tidak tahu apa yang kurasakan? Lihatlah, jantungku seperti mau tanggal setiap bertatapan mata denganmu. Entahlah, mengapa aku bisa seperti ini? Banyak gadis cantik kutemui dalam pengembaraan. Di Kurawan pun tak kurang gadis-gadis cantik yang kukenal baik. Tapi mengapa justru kau yang menarik perhatianku? Baiklah, kalau Kakang mendiamkan aku, lebih baik aku pergi saja. Mesin, tunggu. Kakang membuat hatiku sedih. Rasanya aku menjadi tak berharga dan tak berguna. Di negeri asing ini, hanya Kakang Kamandanu yang kukenal baik. Kalau Kakang membenci aku, lebih baik aku tidak bertemu Kakang lagi. Mesin, aku tidak pernah membencimu. Maafkan aku. Kau mau memaafkan aku, bukan? Kakang, marilah, kupijit kakimu. Apa yang kau lamunkan, Kakang? Mesin, aku ingin berterus terang padamu. Soal apa? Dulu aku pernah mempunyai kenalan seorang gadis. Karena sering bertemu, akhirnya kami saling jatuh cinta. Tentunya gadis itu cantik. Apakah dia anak desa Kurawan juga? Bukan. Dia anak desa Menguntur. Iya. Sayang sekali. Hubungan kami tidak bisa berlanjut. Kami telah gagal dan cinta kami hancur berkeping-keping. Tak ada yang tersisa lagi selain kepedihan hati. Memang, dimanapun juga,
Kisah kegagalan cinta selalu menarik untuk diceritakan, tapi amat sakit untuk dirasakan. Tapi semua itu bukan salah siapa-siapa. Bukan salahku, juga bukan salah Narirati. Oh, jadi gadis itu Narirati namanya? Iya. Narirati adalah seorang gadis yang cantik dan hatinya lembut. Dia manja tapi tidak membosankan. Setelah kegagalan itu, aku lalu pergi mengembara. 5 tahun kutinggalkan desa kelahiranku ini untuk memulihkan kepercayaanku pada diri sendiri. Banyak kutemui orang-orang dalam pengembaraan, dan banyak kutimba pengalaman-pengalaman yang berharga. Hanya satu saja yang masih belum kuperoleh. Pengganti Narirati. Kau harus bersabar, Kakang. Bukan hanya kau yang mengalami seperti itu. Aku pun mengalaminya. Aku pernah mencintai seorang pemuda. Dia masih siswa ayahku di kuil pingsan. Aku hampir sinting waktu mendengar pemuda itu berpaling pada gadis lain, anak seorang pejabat wali kota. Tapi akhirnya aku bisa melupakannya. Lebih-lebih setelah Lau hadir dalam kehidupanku. Lau kemudian menjadi suamiku. Sebelah lagi, Kakang. Bagaimana? Apakah aku bisa memijit dengan baik? Kau bukan hanya pintar memijit, Mesin. Kurasa kau memiliki segala-galanya yang pantas dimiliki oleh seorang wanita yang sempurna. Jangan memuji terlalu berlebihan. Tak ada manusia yang sempurna, Kakang. Aku pun pasti mempunyai kekurangan. Aku tidak memujimu. Kau memang pantas mendapat sebutan wanita sempurna. Kau cantik, hatimu lembut. Kau seperti golek kencana. Kau kelihatan lemah, tapi sebenarnya memiliki kekuatan yang dahsyat. Barangkali lebih dahsyat dari pedang naga puspa. Aku yakin lu pasti sangat mencintaimu. Kok aneh, Kakang? Kami suami istri. Tentu saja kami saling mencintai. Kau pun nanti pasti akan mencintai seorang wanita dengan sepenuh hatimu. Kalau kau sudah menjadi suaminya. Aku tidak yakin. Apakah nasibku akan semujur lo? Kau jangan putus asa, Kakang. Memang mudah mengatakan begitu. Jangan putus asa, jangan putus asa. Semua orang bisa berkata begitu. Dunia tidak selebar daun kelor, jangan putus asa. Bukankah kata-kata seperti itu sulit dibuktikan kebenarannya? Tapi kau harus mencoba, terus mencobanya. Mesin, 5 tahun bukan waktu yang pendek untuk mencoba. Aku sudah bosan mencoba. Dengar, aku sudah bosan mencoba. Kakang, semula kukira kau adalah seorang laki-laki yang tegar. Laki-laki yang pantang menyerah. Laki-laki yang teguh dan tabah. Semula kukira kau pun seorang wanita yang tegar dan tabah. Tapi ternyata kita sama saja, Mesin. Buktinya, sampai sekarang kau masih terus ingat almarhum suamimu. Kau selalu menyebut lo. Bahkan kau 2 kali pernah mencoba untuk membunuh dirimu sendiri. Mestinya kau sadar bahwa suamimu sudah tidak ada lagi. Apa manfaatnya mengenang orang yang sudah tidak ada lagi? Kakang. Mesin setengah menjerit ketika mengucapkan kata-katanya. Air matanya segera meluncur turun membasahi pipinya yang putih bersih. Arya Kamandanu terkejut. Tiba-tiba dia merasa sangat menyesal. Arya Kamandanu kesal karena tahu bahwa Mesin masih terus mengenang almarhum suaminya. Karena kesal, dia sempat mengeluarkan kata-kata yang sedikit kasar di depan wanita itu. Iya, memberi nasihat memang mudah. Sama mudahnya dengan membalikkan telapak tangan kita sendiri. Jangan putus asa. Kau harus berusaha. Kau harus mencoba. Kau harus begini atau begitu. Kakang, walaupun bagaimana, kita harus mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kalau pikiran kita sedang kalut, jiwa kita sedang gelap, hanya nasihatlah yang sebenarnya yang kita butuhkan. Omong kosong. Kau sendiri bagaimana? Kau hampir seperti orang sinting ketika suamimu meninggal. Dan sampai sekarang pun kau masih terus mengenangnya. Kau masih terus mengingat-ingat orang yang sudah tidak ada. Bahkan dia masih terus kau hadirkan dalam hatimu, dalam angan-anganmu. Kau dekap, kau peluk dia dalam mimpi-mimpimu.
Dan sebentar-sebentar kau selalu menyebut namanya. Lo. Nah, maukah kau mendengar nasihatku? Maukah kau mengikuti jalan pikiran orang yang waras? Sudahlah, Kakang. Jangan lagi bicara soal itu. Tidak. Kita harus bicara soal ini sampai selesai. Kumohon hentikan sampai di sini, Kakang. Tidak. Kita akan terus bicara sampai puas. Kau kejam sekali. Kau pun tak kalah kejamnya dengan apa yang kulakukan. Sekarang kalau aku bertanya mengapa kau masih terus mengenang suamimu? Nah, apa jawabmu? Sudahlah, Kakang. Hentikan. Kau harus menjawabnya. Tidak. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku tidak akan pernah bisa menjawabnya, Kakang. Ampunkan aku. Suruhlah aku melakukan apa saja. Tapi jangan kau suruh menjawab pertanyaan seperti itu. Maafkan aku, Mesin. Bukan maksudku membuatmu sedih. Aku yang salah, Kakang. Aku yang salah. Karena aku tak bisa memenuhi harapanmu. Sudahlah. Kita tidak usah saling menyalahkan. Lupakan saja soal ini. Lupakanlah soal ini. Dan maafkan aku. Karena aku telah berkata-kata kasar padamu. Bagaimana perkembangan anak itu, Nyi? Ya, bagaimana lagi, Gusti? Nampaknya memang Angger Kamandanu menyukai Nona Mesin. Itu yang tidak kuinginkan, Nyi. Memang susah, Gusti. Kalau si anak mau mendengar dan menuruti kata-kata orang tua, sebenarnya tidak ada yang susah. Tapi kalau dia berkutul, maunya sendiri, jadinya ya susah. Semuanya susah. Coba saja pikir. Menyukai wanita asing yang tidak ketahuan orang tua maupun sanak keluarganya. Apa itu bagus? Itu kan sama saja dengan menyukai wanita jalanan. Apa tidak membuat malu kalau sampai anakku bergandengan tangan dengan wanita semacam itu? Apa kata orang nanti? Wah, itu putranya Empu Anggareksa sudah tidak laku. Makanya main comot wanita jalanan. Bukankah hal ini bisa mencemarkan nama baikku, Nyi? Maaf, Gusti. Dalam hal ini, hamba kurang sependapat dengan Gusti. Sekali lagi, mohon maaf. Kurang sependapat bagaimana, Nyi? Menurut hamba, Nona Mesin tidak dapat disamakan dengan wanita seperti itu. Hamba tahu dia berwatak baik. Iya, tapi orang-orang akan menilai lain, Nyi. Bukan di situ masalahnya. Kalau seorang laki-laki mau kawin, maka dia itu harus memilih calon istrinya itu baik-baik. Tidak sembarangan saja. Di mana rumahnya? Siapa nama orang tuanya? Apa dia berasal dari keluarga baik-baik? Dan bagaimana kedudukannya dalam keluarga? Kita ini tinggal dalam suatu masyarakat yang beradab, Nyi. Jadi segala sesuatu harus ikut aturan mainnya. Sudahlah. Pokoknya aku tidak cocok kalau Kamandanu memilih wanita asing itu untuk pasangan hidupnya. Kecuali di Kurawan ini sudah tidak ada gadis cantik lagi. Itu terserah dia. Ya, persoalan Angger Kamandanu ini harus segera diselesaikan, Gusti. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nanti bisa semakin runyam. Ya. Benar, Nyi. Aku kira Kamandanu itu hanya kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau dia mau menengok kiri kanan sedikit saja, banyak gadis Kurawan ini yang bersedia menjadi pasangannya. Iya,
Benar, Gusti. Kemarin saja waktu hamba pergi membeli bumbu dapur, banyak gadis yang menanyakannya. Itulah. Malah ada yang menitipkan salam segala. Sungguh, Gusti. Tapi di antara gadis-gadis cantik di Kurawan ini, hanya ada satu saja yang kuanggap cocok sekali menjadi pasangannya. Kau kenal Ki Banyak Dekur, bukan? Oh iya, Ki Banyak Dekur yang halaman rumahnya dipagari pohon bambu wulung. Ya, betul nih. Ki Banyak Dekur itu sahabatku sejak kecil. Bukankah dia mempunyai anak seorang gadis yang berangkat remaja? Iya, benar, Gusti. Kalau tidak salah, namanya Sariti. Ya, namanya memang Sariti. Bagaimana pendapatmu, Nyi? Apakah dia itu cocok menjadi pasangan Kamandanu? Cocok sekali, Gusti. Sariti anaknya manis dan hatinya baik. Tapi ya entahlah bagaimana dengan Angger Kamandanu. Kalau dia tidak menyukai Sariti, berarti dia itu orang goblok. Dan kalau dia masih memilih wanita asing itu, berarti dia itu sudah gendeng. Nger? Gagal, Bi. Gagal. Bagaimana, Nger? Siasat Bibi tidak mempan. Bibi menyuruh aku pura-pura sakit. Dia memang segera datang ke kamarku dan memijit-mijit kakiku. Tapi akhirnya kami malah menjadi salah paham. Kalau begini, aku bisa benar-benar sakit, Bi. Angger Kamandanu bertengkar dengan Nona Mesin? Kami sedikit bersih tegang. Mungkin Angger kurang bersabar saja. Aku kesal, Bi. Dia sepertinya mau menghindar. Dan dia masih terus-menerus mengenang suaminya yang sudah tidak ada. Aku kesal. Aku merasa tidak dihargai. Aku merasa tidak berguna lagi. Ya, memang susah, Nger. Nampaknya Nona Mesin masih belum bisa melupakan almarhum suaminya. Apakah semua wanita begitu, Bi? Mereka punya kecenderungan untuk berhayal. Mereka lebih bahagia hidup dalam dunia hayalnya daripada dunia nyata. Apakah semua wanita begitu? Ya, tentu saja tidak, Nger. Ada yang begitu. Ada juga yang bersikap lain. Akan halnya Nona Mesin, agaknya tergolong seorang wanita yang tidak mudah melupakan hal-hal yang berkesan di hatinya. Nona Mesin tidak bisa disalahkan, Ger. Bibi juga pernah mengalami hal yang serupa. Bibi pernah disakiti seorang laki-laki. Sakit sekali rasanya. Hingga Bibi menjadi jerah, kapok. Itulah sebabnya Bibi tidak ingin mempunyai suami lagi. Bibi memilih jadi janda sampai tua bangka begini. Sudahlah, Angger. Mengapa Angger tidak berusaha untuk melupakannya? Melupakan bagaimana, Bi? Menurut Bibi, sebaiknya Angger Kamandanu buru-buru mengambil sikap yang tegas. Masih banyak gadis lain yang tak kalah cantiknya. Mengapa Angger tidak belajar berpaling pada yang lain? Jangan hanya itu saja yang dipikirkan. Bibi ini lucu. Bibi sendiri mengalaminya. Bahkan Bibi mengorbankan seluruh hidup Bibi. Bibi rela menjadi janda seumur hidup karena Bibi merasa tidak mampu melupakan laki-laki yang telah membuat Bibi sakit hati. Dan sekarang, Bibi menasihati aku agar jangan lagi memikirkan Mesin. Mana mungkin, Bi? Mana bisa? Bibi menyarankan agar aku berpaling pada gadis lain. Mana bisa? Cinta bukan seperti pasar malam, Bi. Di mana kita bisa berpaling ke kiri atau ke kanan untuk menikmati tontonan.
Maafkan Bibi, Nger. Mungkin kata-kata Bibi kurang tepat. Ya, memang sukar untuk memecahkan persoalan cinta. Cinta ibarat tanaman. Kadangkala dia tidak mau tumbuh sekalipun disiram dan diberi pupuk kandang. Dibiarkannya tanah itu gersang. Dibiarkannya hujan berlalu sepanjang musim. Jika Batara Kamajaya belum membentangkan busur dan melepaskan panah api asmaranya, maka sang Batari Kamaratih akan tetap duduk termangu dan kesepian. Sebaliknya, jika panah asmara sudah dilepaskan dan menancap di tengah-tengah jantung, maka sukar untuk mencabutnya kembali. Oh, perumpamaan Bibi indah sekali. Memang benar. Jika daun-daun sudah bersemi, maka hanya derita panjang yang tertinggal jika mereka dipangkas kembali. Tapi, Nger, jika daun-daun itu dimakan ulat, maka tidak akan tampak indah. Dan pohonnya pun tidak akan menghasilkan buah. Benar, Bi. Apa gunanya pohon yang tidak menghasilkan buah? Lebih baik dipangkas. Lebih baik dimatikan sampai ke akar-akarnya. Nger, apa maksud Angger Kamandanu? Aku harus menyelesaikan masalah pribadiku ini, Bi. Bibi tidak usah membantu aku lagi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Sudahlah, Nona Mesin. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti malah jatuh sakit. Hatiku sedih, Bi. Pikiranku gelap. Tolonglah aku, Bi Rongkot. Apa yang harus aku lakukan? Nona harus sabar dan tabah. Bibi juga seorang wanita. Bibi juga pernah mengalami nasib seperti Nona. Aku heran. Mengapa Kakang Kamandanu masih belum mau mengerti juga? Angger Kamandanu juga sedang lupa. Sebenarnya Angger Kamandanu orangnya baik sekali. Dia hanya sering kurang sabar dan suka menuruti perasaannya. Bi, apa yang harus kukatakan kalau sampai Kakang Kamandanu mendesakku, Bi? Nona Mesin. Iya, Bi. Harta yang paling luhur bagi seorang wanita adalah kejujurannya. Nona harus jujur. Nona harus mengatakan apa yang Nona rasakan. Tapi apakah aku berani, Bi? Apakah aku mengalah? Apakah hal itu tidak akan membuat Kakang Kamandanu kecewa? Mesin? Iya, Kakang. Kau lihat, pohon yang tumbuh di sepanjang tepi padang ilalang ini. Di awal musim penghujan ini, nampak daun-daun bersemi. Daun-daun pohon yang bersemi akan menerbitkan suatu pemandangan yang indah, Kakang. Belum tentu. Bukankah warna hijau pupus daun itu sangat nyaman untuk dipandang, Kakang? Barangkali begitu, kalau mereka dilihat dari kejauhan. Aku curiga daun-daun itu banyak ulatnya. Dan daun yang banyak ulatnya tentu akan kering dan berwarna kuning. Mereka tidak indah lagi dan harus dipangkas sebelum menjalar kemana-mana, merusak yang lainnya. Oh, Kakang Kamandanu, aku tahu kemana arah pembicaraanmu. Bukankah tunas-tunas cinta yang kau ibaratkan daun-daun itu? Mesin? Iya, Kakang. Aku tahu bahwa harapan yang didambakan setiap orang belum tentu berhasil diraih. Walaupun sakit, tapi kegagalan itu biasa terjadi. Di sini, di tepi padang ilalang ini, aku pernah mengalami kegagalan. Dan sekarang aku sudah bersiap-siap untuk mengalami kegagalan yang kedua kalinya. Kita tidak ada perlunya merahasiakan hati kita masing-masing. Marilah kita membuka diri
Dan setelah itu persoalan akan kita tutup sampai di sini. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku, Kakang? Ketegasanmu. Kesungguhan hatimu. Ketegasan yang bagaimana? Katakanlah bahwa kau tidak mencintai aku. Dan selesailah sudah persoalan kita. Tidak akan ada lagi ganjalan dalam hati. Tak akan ada lagi unek-unek. Tak ada lagi buih-buih harapan yang indah. Tak ada lagi angan-angan yang tinggi. Pada akhirnya aku tuh harus terbangun. Dan buyarlah mimpi-mimpiku tentang kecantikanmu, tentang kesetiaanmu, dan kelembutan hatimu. Mengapa kau diam? Aku tidak bisa mengatakannya, Kakang. Tak perlu kau takut akan mengecewakan aku, Mesin. Katakanlah saja. Tidak perlu dengan kalimat panjang. Cukup satu baris. Aku tak bisa menerima cintamu. Aku tak bisa mengatakannya. Aku tak bisa. Kau harus bisa. Jangan memaksa aku, Kakang. Kumohon jangan memaksa aku. Baik. Kalau begitu aku bisa mengambil kesimpulan bahwa kau memang tidak bisa menerima pernyataan cintaku. Oh, Kakang. Mengapa kau masih juga belum memahami keadaanku? Mengapa kau menyiksa aku dengan cara sekejam ini? Seharusnya kau tahu. Suamiku belum lama dikuburkan. Barangkali kuburannya pun masih hangat. Mesin, persoalan ini adalah persoalan kita. Persoalan orang-orang yang masih hidup. Almarhum suamimu sudah tenang di alam kuburnya. Dia tidak terlibat lagi dalam urusan-urusan dunia. Tapi aku belum bisa melupakannya. Apakah aku harus membohongi hati nuraniku sendiri? Baiklah kalau begitu. Mari kita pulang. Dan jangan lagi mengungkit-ungkit soal ini. Persoalan kita selesai. Tunggu, Kakang. Tunggu apa lagi? Mari kita pulang. Apakah kau tidak mau memberiku kesempatan untuk berpikir? Sekarang ini hatiku masih kalut. Aku belum bisa berpikir jernih. Berilah aku kesempatan untuk merenungkannya, Kakang. Arya Kamandanu mengurungkan langkahnya dan segera berbalik ke arah Mesin. Dia lalu menghampiri wanita di depannya yang sibuk mengusap air matanya. Dia menjamah pipinya dan mengusap air mata yang meleleh di pipi yang halus lembut itu. Kemudian, setengah tidak sadar, dia memeluk tubuh Mesin. Memeluk seerat-eratnya. Mesin. Baiklah. Kau kuberi kesempatan untuk merenungkan masalah ini. Terserah kapan kau akan memutuskannya. Aku akan menunggu dengan sabar. Dan maafkan aku. Aku telah bersikap kasar padamu. Oh, Kakang Kamandanu. Kau memang orang yang baik. Sangat baik. Mungkin suatu ketika aku akan bisa mencintaimu. Tapi untuk sekarang ini, hatiku masih tertutup. Tertutup untuk siapa saja. Kakang Anggareksa. Mari Kakang. Silahkan duduk. Saya kira siapa. Rupanya ada sahabat lama. Kau tidak sibuk hari ini, Adi Banyak Tekul? Wah, biasa-biasa saja, Kakang. Apalagi kesibukan orang desa kalau bukan mencangkul tegalan. Betul. Yang penting ada hasilnya. Ya, betul, Kakang, betul. Yang penting ada hasilnya. Sekarang zamannya lagi susah. Kalau tidak mau memeras keringat sendiri sampai kering, ya mau makan apa keluarga kita? Betul, Di. Tapi kok tumben-tumbenan Kakang mau mampir kemari? Aku bukan mampir, Adi Banyak Tekul. Aku ini memang sengaja datang kemari. Aku ada keperluan sedikit. Soal apa itu, Kakang? Soal anak kita. Banyak Dekur adalah seorang warga desa Kurawan juga. Dulu, pada waktu masih kecil, dia pernah menjadi sahabat sepermainan dengan Empu Hanggareksa.
Empu Hanggareksa menemui banyak dekur di rumahnya. Dua orang laki-laki tua itu kemudian berbicara di serambi depan sambil minum teh. Ayo, Kakang Hanggareksa, kita bicara sambil minum. Sudah lama ya kita tidak bertemu dan ngobrol-ngobrol begini. Aku sudah kangen, Kakang. Terima kasih, Adibanyak Dekur. Sebenarnya kedatanganku ini ada keperluan sedikit. Keperluan apa, Kakang? Ya, dulu kita ini kan sahabat karib. Iya. Kau teman sepermainanku semenjak kita masih anak-anak. Ya, rupanya kau ingin mengenang masa lalu. Iya, kita memang bersahabat karib semenjak hidung kita masih keluar ingusnya. Tapi kemudian kita berpisah untuk meniti jalan hidup masing-masing. Ya. Kita lalu sibuk mengurus keluarga hingga tak punya kesempatan lagi duduk-duduk seperti ini. Maka aku sangat gembira kau berkunjung ke rumahku ini, Kakang. Itulah Adibanyak Dekur. Aku pikir persahabatan di antara sesama manusia itu baik adanya. Iya. Apalagi kita ini masih satu desa. Kita lahir dan dibesarkan oleh lingkungan yang sama. Iya, betul, Kakang, betul. Begini, Adibanyak Dekur. Iya, Kakang. Sebenarnya aku ingin sekali menyambung kembali rasa persahabatan kita dulu. Iya. Bahkan membuatnya semakin erat dan akrab. Oh iya, betul. Aku setuju, Kakang. Kalau tidak salah, sekarang kau mempunyai perawan, Adibanyak Dekur. Iya. Ya, jelek-jelek aku bisa punya anak gadis, Kakang. Semula aku kira istriku gabuk, tapi ternyata bisa juga dia memberikan keturunan padaku sebelum meninggal. Ya, hanya satu-satunya, Kakang. Ya, memang ada apa, Kakang? Kau harus bersyukur. Hidupmu tidak hampa karena masih ada yang bisa dilihat. Ya, hidupmu juga tidak kosong, Kakang. Bahkan ku dengar kau sudah punya cucu. Oh ya, bagaimana kabarnya anak laki-lakimu itu? Siapa namanya? Kamandanu. Ya, Kamandanu ya. Apa dia masih belum kembali juga? Itulah Adibanyak Dekur. Kedatanganku ini sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan anak. Kamandanu sudah hampir 40 hari di rumah. Oh, jadi sudah pulang. Ya, begitu. Ya, syukurlah kalau begitu. Anak itu memang perangainya lain dengan kakaknya. Dia lebih berbakat mewarisi keahlianku. Tapi wataknya keras. Kakang, kalau dia sudah beristri, wataknya yang keras itu mungkin akan berubah. Ya, begitulah yang aku harapkan, Di. Karena itu aku punya usul. Barangkali usulku ini bisa kau pertimbangkan. Bagaimana kalau kita ini pesanan saja? Jadi ceritanya kau datang ini untuk melamar ya? Kita ini kan sudah semakin tua kan. Iya. Kan bagus kalau kita punya rencana demi masa depan anak-anak kita. Iya. Betul, Kakang. Tapi begini. Bagaimana? Kalau aku setuju saja, Kakang. Iya. Tapi Sariti, anakku itu
sudah pernah ditanyakan orang. Hah? Siapa orangnya? Ki Panggala. Orang dari desa Tumangkar. Memang belum ada kepastiannya. Tapi sepertinya Sariti sudah sering berjalan-jalan dengan anaknya Ki Panggala itu. Ya entahlah, apa mereka suka sama suka atau hanya sekedar berkawan? Ya aku tidak tahu. Kalau aku sebenarnya ya lebih cocok dengan anakmu, Kakang. Iya. Apakah persoalan ini tidak bisa kita atasi? Maksudku tentang Ki Panggala itu. Ya baiklah. Begini saja, Kakang. Kau tunggu kabarnya barang beberapa hari. Aku akan berusaha mengatasi masalah ini. Setelah dirasa cukup, Empu Hanggareksa segera berpamitan. Banyak dekur mengantar sampai ke halaman rumahnya. Laki-laki setengah tua yang bertubuh kecil itu nampak tercenung sesaat di depan pintu. Kemudian dia bergegas masuk untuk mencari anaknya. Kalau sampai ayah menerima lamaran orang ini, berarti aku harus berpisah dengan Kakang Sanding. Tidak. Aku tidak mau berpisah dengan Kakang Sanding. Aku tidak mau cinta kami terputus gara-gara lamaran orang itu. Sariti! Di mana kau, Nduk? Sariti! Rupanya kau di sini. Aku mencari ke sumur, ke halaman belakang, ke ruang tidurmu, tapi rupanya kau di gandok depan. Iya. Kalau begitu, kau tentunya mendengar pembicaraan ayah dengan orang itu tadi, ya? Saya mendengar semuanya, Ayah. Sariti, orang itu tadi sahabat ayahmu ketika masih kecil. Namanya Empu Hanggareksa. Pekerjaannya membuat barang-barang pusaka seperti keris, pedang, tombak, juntrik, dan sebagainya. Dia mempunyai anak laki-laki 2 orang. Yang satu sudah menikah dan tinggal di Manguntur. Yang satunya lagi masih bujangan. Namanya Arya Kamandanu. Orangnya gagah, perkasa, dan tampan. Nah, Empu Hanggareksa itu datang ke rumah kita tadi untuk melamarmu. Melamarmu untuk si Kamandanu itu. Tidak, Ayah. Ayah jangan menerima lamaran itu. Aku memang belum memutuskan untuk menerimanya. Tapi aku juga merasa tidak enak kalau sampai menolaknya. Empu Hanggareksa itu sahabat karib ayahmu, Sariti. Apakah ayah akan mengorbankan kebahagiaan saya demi persahabatan itu? Kamu jangan berkata seperti itu, Nduk. Baiklah. Sekarang aku mau tahu, sebenarnya sampai sejauh mana hubunganmu dengan anaknya si Ki Panggala itu? Kami saling mencintai, Ayah. Kau tahu siapa calon mertuamu itu, Sariti? Kau tahu sejarah dan riwayat hidup Ki Panggala, bapaknya Sanding pacarmu itu? Iya, saya tahu, Ayah. Dia bekas seorang jawara yang ditakuti orang seluruh desa Tumangkar. Dia seorang pendekar pilih tanding. Tapi sayangnya, dia juga bekas rampok, bekas juragan maling, benggol kecu, yang perbuatannya membuat malu masyarakat desa Tumangkar. Sudah beberapa kali dia berurusan dengan para penegak hukum dan keluar masuk tahanan. Kau sudah tahu semua itu? Iya,
Saya tahu, Ayah. Bagus, bagus. Kalau sudah tahu, tentunya kau bisa mempertimbangkannya lagi, ya? Saya tidak akan mempertimbangkan apa-apa lagi, Ayah. Hah? Keputusan saya sudah bulat. Saya harus menjadi istri orang yang benar-benar saya cintai. Kau harus bisa melihat perkawinan dari sudut yang lain juga, Sariti. Jangan hanya meletakkannya di atas cinta. Cinta itu bisa pudar. Itu urusan kami, Ayah. Urusan saya dengan Kakang Sanding. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Sariti? Kau itu kan anakku. Sampai saat ini, kau masih tetap anak banyak dekor. Kau boleh bermain cinta dengan seorang pemuda. Tapi kau juga harus memikirkan segi kepentingan bapakmu ini. Jangan hanya karena dorongan cinta, perbuatanmu lalu jadi ngawur. Itu kurang baik. Apakah saya telah merugikan kepentingan ayah? Sariti, kau boleh saja mendambakan cintamu. Tapi ayah mendambakan nama baik. Ayah, apakah dengan menjadi istri Kakang Sanding, nama baik ayah akan tercemar? Calon mertuamu itu, Sariti. Riwayat hidup Ki Panggala yang hitam itu seperti yang telah kuceritakan tadi. Dia itu bekas rampok. Ayah, saya tidak akan kawin dengan Ki Panggala. Saya akan kawin dengan anaknya, ayah. Dan lagi, Ki Panggala sekarang bukan rampok. Beliau sudah menjadi orang baik-baik, kan? Belum tentu dia berubah menjadi orang baik-baik. Apa kau bisa memastikan? Apa ayah juga bisa memastikan? Sariti, lancang sekali mulutmu. Berani kau membalik-balikkan perkataan ayahmu. Maafkan saya, ayah. Maafkan saya. Anak masih bau ingus, sudah berani membantah. Dunia ini sudah terbalik. Atau siapa sebenarnya yang salah? Maafkan saya, ayah. Saya hanya tidak rela kebahagiaan saya dirampas orang. Tidak ada yang merampas kebahagiaanmu. Justru semua ini kulakukan untuk kebahagiaanmu. Angger Kamandanu. Aduh, melamun melulu. Kau Birongkot. Ada apa, Bi? Ada yang mencari Angger. Siapa? Coba tebak. Siapa Angger? Pasti Angger tidak bisa menebaknya. Orangnya berkulit hitam manis. Tubuhnya semampai. Dan matanya hitam berkilat-kilat. Rambutnya ngandan-andan. Hidungnya bangir. Dan bibirnya tipis. Kau ini bicara apa, Bi? Tentu saja Bibi bicara tentang seorang gadis. Ayo, Angger. Cepat temui dia. Siapa yang harus aku temui? Dan mengapa? Nanti Angger akan tahu sendiri. Sekarang dia sedang menunggu Angger di Padas Kurawan. Tidak, Bi. Jangan-jangan hantu yang akan kutemui nanti. Bukan hantu, Angger. Tapi peri. Peri cantik yang namanya Sariti. Sariti? Iya. Masa Angger lupa? Dulu waktu masih kecil, anak itu sering dolan kemari. Malah Angger sering membentak-bentak kalau dia memetik bunga-bunga bakung di halaman samping. Wah, sekarang dia sudah gadis, Nger. Sudah gadis remaja. Oh, anaknya Paman Banyak Dekur? Ya, anaknya Banyak Dekur. Ayo, Nger, cepat temui dia. Kasihan, dia menunggu sejak tadi. Ada perlu apa dia denganku? Akhirnya kau mau datang juga, Kakang Kamandanu. Kau pasti sudah lupa padaku. Kau sudah besar, Sariti. Dulu kau masih kecil sekali, waktu mencuri bunga-bunga bakung di halaman rumahku. Aku dulu memang nakal, Kakang. Tidak.
kau tidak nakal. Oh iya, bagaimana kabar Paman Banyak Tekur? Ayah semakin tua, Kakang. Semenjak ibuku tiada, ayah nampak semakin tua. Tapi badannya sehat, masih kuat mencangkul tegalan sampai tengah hari. Syukurlah kalau begitu. Kau ada perlu denganku, Sariti? Ada apa? Kau kelihatan murung sekali. Aku sedih, Kakang. Bagaimana ya? Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakannya padamu. Katakan saja terus terang. Aku mempunyai kesulitan, Kakang. Dan hanya Kakang Kamandanu yang bisa menolongku mengatasi kesulitan ini. Katakanlah. Kalau memang bisa, aku pasti akan menolongmu. Kau mempunyai kesulitan apa, Sariti? Belum lama, ayahmu datang ke rumahku. Oh ya? Ya. Ayahku dan ayahmu memang sahabat karib sejak kecil. Mereka lalu duduk di serambi dan bicara sampai lama sekali. Kebetulan aku berada di gandok samping. Jadi aku bisa mengupin pembicaraan mereka. Apa saja yang mereka bicarakan? Mereka bicara tentang diri kita, Kakang. Tentang diri kita? Iya. Mereka ingin menjodohkan kita. Mereka ingin menjodohkan kita? Benar, Kakang. Aku tidak bisa menerima hal itu. Maaf, Kakang Kamandanu. Bukan berarti aku... Sariti, aku sudah mengenalmu sejak kecil. Kita sama-sama dibesarkan oleh hembusan angin desa Kurawan, desa kelahiran kita ini. Tapi bukan berarti kita harus menjadi suami istri. Jadi, Kakang tidak setuju? Ya, mungkin niat orang tua kita baik. Tapi niat baik belum tentu akan baik pula bagi orang-orang yang akan menjalankannya. Soal perkawinan adalah soal pribadi antara dua manusia yang sudah saling mencinta. Bukan lagi persoalan keluarga kedua belah pihak. Apakah kau sudah mempunyai pacar, Sariti? Kau malu rupanya. Baiklah, kau tidak usah mengatakannya. Aku sudah tahu. Terima kasih atas pengertianmu, Kakang. Lupakan saja soal itu. Kita tidak mempunyai masalah apa-apa. Aku tahu apa yang kau gelisahkan. Tapi kau tidak usah cemas. Aku akan membantumu. Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Sariti. Kakang Sanding? Siapa laki-laki itu, Sariti? Mengapa kalian berdua berada di tempat sepi begini? Dan mengapa kau biarkan laki-laki itu menjamah pundakmu? Apakah dia pacar gelapmu? Apakah kau sudah menjadi gadis murahan, Sariti? Kakang jangan salah sangka. Kami tidak berbuat apa-apa. Aku tidak percaya. Kau pasti telah berbuat serong di belakangku. Kakang Sanding. Jangan menuduh yang bukan-bukan. Benar apa yang dikatakan Sariti. Kami tidak melakukan apa-apa. Tutup mulutmu. Aku tidak bicara denganmu. Apakah dia pacarmu, Sariti? Benar, Kakang. Tidak. Dia bukan pacarku lagi. Tak sudi aku mempunyai pacar yang gampang dijamah orang. Kakang Sanding. Jangan terburu nafsu, Kakang. Dia adalah Kakang Kamandanu, putra Empu Hanggareksa. Dia sudah kuanggap seperti saudara tuaku sendiri. Kamandanu. Kaukah Arya Kamandanu? Benar, Sanding. Aku Kamandanu. Rupanya kau yang bernama Arya Kamandanu. Aku sudah lama kenal namamu, tapi baru sekarang melihat manusianya. Kakang. Kamandanu. Masih segar dalam ingatanku peristiwa 5 tahun yang lalu. Bukankah kau yang pernah membuat huru-hara di desa Manguntur? Sanding, jangan kau ungkit-ungkit lagi peristiwa itu. Iya, kaulah orang yang membuat keributan. Dan pasalnya adalah seorang perempuan yang bernama Nari Ratih. Kau rebut Nari Ratih dari tangan anak kepala desa Manguntur. Tapi setelah itu, kau pun terpaksa gigit jari. Karena yang keluar sebagai pemenangnya adalah kakakmu sendiri. Sanding, kalau kau seorang laki-laki janganlah banyak bicara. Ayo, turunlah dari kudamu. Padam wajah Arya Kamandanu mendengar kata-kata yang dilontarkan Sanding. Tapi agaknya Sanding sudah terbakar nafsu amarah akibat cemburu buta. Karena itu, dia pun segera melompat dari punggung kudanya. Nah, para pendengar sekalian,
bagaimana kejadian selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.